teman-teman mahasiswa yang kemarin melakukan aksi, menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan pendapatnya, yang korban ini mendapat atensi khusus dari Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas terkait si mahasiswa yang berdemo masalah penolakan RUU TNI ya guys. Dan hari ini pula saya akan membongkar siapa dalang di balik demo mahasiswa itu yang benar-benar luar biasa anarkisnya guys. Ini sih sudah sangat keterlaluan ya guys. Ini sedangkan kita kalau flashback ke belakang, yang namanya PKI ya guys ya, itu takut dengan TNI guys. Tapi kok kenapa sekarang PKI sudah nggak ada, mahasiswa yang takut kepada TNI? Kan kalau dipikir secara logika itu tolol kan guys. Ini jangan, aduh, kalian pengen tahu siapa dalangnya? Jangan bilang partai kebo ya guys. Nih, liatin ya. Ini adalah cuplikan video di mana demonstrasi yang terjadi di Kota Malang mengenai penolakan atas RUU TNI yang disahkan di undang-undang kemarin, yang ujung-ujungnya berakhir dengan anarkisme dan vandalisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Katanya mahasiswa, nggak tahu mahasiswa kali ya. Nih, di mana para mahasiswa itu ngelempar petasan ke pihak keamanan. Gue paham sih, itu masih petasan, belum gitu ya. Tapi tetap aja itu petasan bisa membahayakan nyawanya orang ya. Nanti kalau orang udah ngerasa terancam, dilakukan perlawanan, atau mungkin nanti polisi misalnya melakukan penangkapan karena dianggap sudah membuat keonaran dan mengancam keselamatan orang lain, ujung-ujungnya mesti berdrama. Terus kita lagi nih, kulihat ibu pertiwi. Ini ya, pahamin. Boleh sih mengaspirasikan suara, tapi nggak mesti kayak gini caranya. Dan gue juga yakin kok, daripada orang yang demo itu belum tentu 100% semuanya paham apa yang didemoin. Coba aja tanyain satu persatu. Emang lu demoin tentang apa? Apa yang nggak lu sepakatin daripada undang-undang yang udah disahkan itu? Banyak kan juga banyak bilang yang nggak tahu. Kayak gini nih. Susah emang. Inilah yang dinamakan dengan anarkisme dan juga vandalisme. Ketika mereka secara terang-terangan di depan umum melakukan intimidasi dan menyerang polisi atau anggaplah personel keamanan pada waktu itu, menyerang dengan petasan, dengan walaupun itu daya ledaknya rendah, cuma kan itu polisi juga manusia ya dek ya. Tapi kalau ketika polisi membalas untuk membela diri, kalian langsung memutar lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Nah, inilah yang dinamakan dengan kalian itu tidak memiliki kontrol emosional yang baik. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau memang kalian benar-benar memahami apa yang sudah tertulis di dalam naskah akademik RUU TNI ini. Ketika kalian menggaungkan hak asasi manusia, maka itu haruslah seimbang dengan kewajiban asasi manusia. Dan ada masanya manusia itu harus menyadari ketika kecerdasan intelektual haruslah seimbang dengan kecerdasan emosional. Ketika kalian mungkin menanyakan DPR ini mewakili suara siapa gitu, kalian harus tahu bagaimana demokrasi berjalan. Apa itu esensi dari demokrasi? Ketika lebih besar jumlah suara orang yang mendukung undang-undang TNI ini disahkan, di situ demokrasi menentukan bagaimana ini harus disahkan. Kalian harus tahu, orang yang mendukung undang-undang TNI ini lebih besar jumlahnya dari orang-orang yang menolak. Karena apa? Karena orang-orang yang mendukung undang-undang TNI ini memiliki kebijakan berpikir. Mereka telah memahami apa yang tertulis di dalam naskah akademik DPR tentang undang-undang TNI. Makanya orang-orang yang mendukung undang-undang TNI ini tidak gampang terprovokasi, apalagi bersifat norak dengan menghancurkan dan merusak fasilitas umum. Ya, tidak seharusnya ini terjadi. Maka untuk mahasiswa berpikir bijaklah. Tapi ya tidak bisa disalahkan juga kalau kalian berbuat vandalisme dan anarkis seperti ini, karena kalian itu dalam proses puberitas. Bukan masalah puberitas guys ya, itu bukan masalah beranjak dewasa, bukan.
Akan tetapi masalah bayaran guys ini, saya sudah yakin 100%, seyakin-yakinnya kalau mereka itu benar-benar dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak mungkin mereka berdemo sampai segitunya guys. Ini pikir saja secara logika lah, seorang mahasiswa yang asli ya, kalau yang asli itu kan sedang menimba ilmu dan mengeluarkan uang, kok merelakan tidak berkuliah hanya untuk demo. Padahal di dalam isi RUU TNI itu tidak ada yang minus guys, malah ditambahkan yang bagus-bagus, kok malah di demo ya guys. Ini ya jelas sekali siapa di balik dalang itu guys. Soalnya apa? Kita flashback kembali guys. Pak SBY jadi presiden. Banyak demo nggak guys? Banyak banget guys. Hampir setiap hari demo. Terus lanjut, Pak Jokowi jadi presiden, di demo nggak guys? Enggak guys. Enggak. Nggak ada yang demo guys. Karena apa? Dulu Pak Jokowi itu di belakangnya ada Mak Banteng, yaitu Partai Kebo ya guys. Itu sudah merasa ditinggali, ya sudah sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, ya cuman bisa mengerahkan ya mahasiswa bayaran itu guys. Gara-gara Prabowo jadi presiden semuanya turun. Padahal Pak Presiden Prabowo belum ada setahun acan di demo guys. Mak Bantengnya pelintang nyong. Itu saya pikir. Oke, kita lihat mahasiswa yang lucu-lucu berikut ini ya. Itu mah udah anarkis guys, itu mah bukan demo ya guys, ya itu mah ngajak perang guys, itu tembak ya sekalian latuman ya guys. Nah, kalau menurut saya itu bukan demo lagi, tapi itu adalah perusuh. Jadi kalau polisi melawan itu sudah kewajiban. Tidak apa-apa, dilawan aja itu Pak Pol. Nanti kalau mereka mati paling juga cuman bikin tugu pahlawan di situ. Wah, kejadian ini. Apa? Kenapa sih kalian itu demo undang-undang TNI? Padahal dari dulu itu udah ada loh undang-undang TNI, dan ada 10 TNI yang bisa merangkap menjabat sebagai sipil. Itu di undang-undang dari dahulu udah ada, dan ini hanya tambah 4 aja. Coba nih, baca yang jelas ya, baca yang jelas nih undang-undang TNI ini nih. Jadi TNI yang masih aktif itu tidak bisa menjabat selain yang ada di undang-undang TNI. Jadi kalau misalnya TNI itu pengen jadi gubernur, maka TNI yang akan jadi gubernur itu harus mengundurkan diri dulu dari TNI. Contohnya seperti dulu tuh Pak AHY itu, yang dari Jenderal TNI dia mengundurkan diri untuk nyalon gubernur di Jakarta. Kalian bilang di situ adalah, nah, ini akan Indonesia baru atau kembali ke Orde Baru. Mungkin zaman Orde Baru kalian itu masih berbentuk lendir. Soalnya saya ngerasain tuh waktu Orde Baru itu, saya ngerasain sendiri. Dulu ada program AMD, yaitu ABRI Masuk Desa. Dan waktu itu tentara atau ABRI itu masuk ke kampung-kampung membantu warga sekitar untuk gotong royong, pembuatan rumah, pembuatan jalan, terus akan diadakannya listrik. Karena waktu zaman saya kecil dulu di kampung saya itu belum ada listrik sama sekali. Nah, kalau kalian bilang undang-undang TNI itu nanti akan bikin TNI sewenang-wenang, mau kritik diculik, mau kritik pemerintah diculik, itu pikiran kalian, itu pikirannya cetek. Mahasiswa tapi goblok. Kan undang-undang TNI udah disahkan tuh. Harusnya yang ngadepin kalian demo itu TNI. Dan kalian itu bisa-bisa dituduh pemberontak.
Udah pada didor kalian sama TNI. Nyatanya apa? Yang menjaga gedung yang kalian demo itu kan polisi, bukan TNI. Siapa dalang di balik demo tersebut? Kayaknya udah jelas ya. Dulu waktu Pak SBY jadi presiden, itu banyak banget yang demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Lalu saat Pak Jokowi itu jadi presiden, adem ayem tuh, nggak ada demo. Tapi setelah Pak Jokowi itu berseteru dengan PDIP, banyak banget yang mendemo Pak Jokowi. Dan sekarang Pak Prabowo yang belum ada 1 tahun menjadi presiden, udah kalian demo aja. Jadi kelihatan kan siapa dalangnya. Mahasiswa ini sok-sokan banget bawa-bawa tulisan hashtag kembalikan TNI ke barak. Ya udah, kalau kembalikan TNI ke barak, berarti gantian aja. Nanti yang jaga perbatasan negara di darat itu biar mahasiswa. Terus yang jaga perbatasan negara di laut itu biar mahasiswa. Terus yang perang dengan OPM di Papua itu biar mahasiswa aja. Gitu aja kok repot. Setuju nggak kalian? Delogok. Betul itu ya. Dan di sini kita akan melihat ya guys ya, siapa dalang di balik demo besar-besaran yang tidak setuju terkait RUU TNI guys. Simak baik-baik guys ini. Bu, ini kita menyampaikan atas nama DPD PD Perjuangan Jabar. Ya, teman-teman mahasiswa yang kemarin melakukan aksi menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan pendapatnya, yang korban ini mendapat atensi khusus dari Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri, sehingga kami ditugaskan untuk menengok. Kami berharap korban bisa normal kembali. Tadi sudah bicara dengan Wakil Direktur Rumah Sakitnya. Insya Allah biaya nanti kita akan bantu begitu ya, dengan sebaik-baiknya. Yang penting teman-teman mahasiswa yang hari ini menjadi korban bisa pulih dan normal kembali. Dan kami berpesan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi kepada teman-teman di mahasiswa. Tetap semangat begitu menyampaikan ide gagasannya, dan kami juga meminta aparatur untuk tidak arogan dan represif begitu ya. Ini parah nih. Tenang. Aduh, kebo ya guys. Kalian lihat sendiri, kalian menjadi saksi ya guys ya. Saya dan kalian semua itu bahwa dalang dibalik demo RUU TNI itu adalah dari Partai Kebo guys. Karena apa? Kita secara langsung melihat si Jainuddin ya guys ya, ketua fraksi DPRD 4 apa 5 itu ya guys ya, itu yang mengunjungi korban Mahasewa guys. Diutus oleh siapa guys? Oleh Makebo guys. Dan anehnya menyuruh agar Mahasewa itu tetap semangat dan tolong kepada aparatur agar tidak tegas seperti itu. Lah kowe sopo goblok. Oh alay, ya intinya di mana ada sebab di situ ada akibat guys itu. Lah kalian itu bukan demo tapi anarkis, vandalisme kayak gitu, kekerasan. Ya memper, masa disuruh diam? Ya untung saja mereka tidak membawa senapan ya guys ya. Malahan saya berpikir, saya memohon kepada aparatur negara itu tolong sing rewel dor bae lah, Petrus di-on-kan kembali lah. Nggak apa-apa, karena apa, rubes guys, ini benar-benar rubes ini. Gara-gara junjungan mereka gagal, yang ada demo, dan demo terus. Tapi kongratnya ini misinya Ganjar, Anies sukses guys. Karena apa? Mereka berdua bisa mempengaruhi Mahasewa ya guys. Untuk terjun berdemo menolak RUU TNI.
Padahal kalau dipikir secara ngakal sehat ya guys ya, itu ya kan bagus guys. Soalnya apa? Jadi yang namanya ABRI, TNI kalau pengen menjabat sesuatu itu harus mengundurkan diri dulu baru menjabat kayak gitu guys. Jadi makanya untuk para mahasiswa nih dengerin. Ya saya maklumin lah karena apa? Bentar lagi lebaran ya, lumayan kan THR sih. Ini ya guys ya. Gimana menurut kalian? Tolong tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.